Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kaki kita digerakkan ke rumah yang mulia ini, dan semoga langkah kaki kita ini kelak meneguhkan langkah-langkah kita di akhirat menuju surganya. Kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang berisi tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini pada bab ke-48 bahasan tentang khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 15 hadis, kita akan membahas sebagian dari hadis-hadis itu. Semoga semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah dan semoga kita bisa meneladani dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di antara hadis yang disebutkan pada kitab itu diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Anas ini dulu seorang budak, kemudian dibebaskan, kemudian membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Anas dalam riwayat itu belum mengatakan begini: khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Wallahi ma qala li uffan qattu wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa hala fa'alta kadza. Bahwa Anas mengatakan begini, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dalam jangka waktu 10 tahun itu, Nabi Muhammad SAW tak pernah berkata atau atau membentak beliau. Dan beliau juga tidak pernah menanyakan kenapa kamu melakukan ini dan kenapa kamu tidak melakukan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini penting untuk kita jadikan sebagai renungan. Di saat kita sering mendengar berita ada majikan yang menyiksa pembantunya dan ada pembantu yang membunuh majikannya. Ketika ada majikan menyiksa pembantunya atau pembantu membunuh majikannya, berarti ada yang salah di dalam hubungan keduanya. Pembantu membunuh majikannya pasti ada sebabnya. Sebagaimana majikan menyiksa pembantunya juga ada sebabnya. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam itu sifatnya preventif. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi sesuatu. Karena jangan sampai terjadi sesuatu, maka kemudian ada perintah dan ada larangan. Ada perintah untuk ditunaikan, ada larangan agar ditinggalkan. Karena perintah dan larangan itu apabila dilanggar akan menyebabkan tadi ada pihak-pihak yang dinodai, ada hak-hak yang dilanggar. Termasuk juga hak pembantu ataupun juga hak hak majikan. Di dalam Islam, akad yang dijalin antara majikan dengan pembantunya
menempatkan keduanya pada posisi yang setara. Okay. Menempatkan keduanya pada posisi yang setara. Nah, posisi yang setara itu mengharuskan keduanya saling menghormati. Okay. Mengharuskan keduanya saling menghormati. Pembantu hadir dengan skillnya atau dengan fisik serta tenaganya, majikan hadir dengan uangnya. Begitu pula dalam hubungan antara pemilik usaha dengan karyawannya. Setara sebetulnya. Meskipun di dalam kehidupan real di masyarakat, seringkali yang terjadi itu posisi pemilik uang itu merasa lebih tinggi. Pemilik pekerjaan itu merasa lebih tinggi. Dengan mengatakan kamu itu bawahanku, kamu itu milikku. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam akad syar'i itu menempatkan semua dalam posisi yang setara. Kalau misalnya kita punya uang, uang itu dikelola oleh orang lain, maka posisinya setara antara pemilik uang itu dengan pelaku usaha. Posisinya setara. Beda dengan kecenderungan kapitalis. Pemilik uang itu selalu diunggulkan. Dalam kondisi apapun, untung atau rugi, pihak yang mengelola uang itu harus mengembalikan uangnya. Ditambah dengan keuntungan tertentu, ada tambahan yang harus diberikan. Dalam kondisi apapun, kecenderungannya begitu. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hubungan kerja. Terkadang pekerja itu dalam posisi-posisi yang rendah. Nah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pada pagi ini menjelaskan kepada kita tentang kesetaraan itu. Sehingga kemudian apa yang harus dilakukan dengan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada para majikan yang memperkerjakan seseorang, yang patut untuk dilakukan pertama adalah adamu dzulmihi, tidak mendoliminya. Dan pembantu juga harus sadar serta paham. Nggak nyambut. Dan pembantunya harus paham bahwa dia itu pernah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya begini. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami itu pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan itu. Istri itu pemimpin di rumah tangga suaminya dan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Kemudian pembantu juga pemimpin, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan itu. Pemimpin fima li sayyidihi, pada harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi dijelaskan kedudukannya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab mengelola harta majikannya. Ada mudulmihi, masing-masing perlu paham posisinya. Pembantu paham posisinya, majikan pun juga demikian. Kedua-duanya dilarang untuk saling mendolimi. Majikan tidak boleh mendolimi, demikian pula pembantu tidak boleh berbuat zalim kepada majikannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, i'ta'u ajrihi, memberikan upahnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan upah itu arahannya begini. U'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa arahu. Berikanlah upah itu sebelum kering keringatnya. Ya, sebelum kering keringatnya.
Hadirin, tetapi begini, ya, pengertian sebelum kering-keringatnya itu menunjukkan apa? Menunjukkan segera ketika kita sudah minta yang bersangkutan untuk bekerja, segera kita memberikannya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti khawatir ketika ada pembantu belum bekerja sudah hutang terlebih dahulu. Khawatir apa tidak Bapak Ibu? Khawatir. Baru masuk sudah, ini nanti balik apa tidak? Kadang begitu. Makanya penting pula mencari pekerja itu juga tahu asal usulnya dan tahu kriterianya. Tahu asal usulnya dan tahu kriterianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertamu ke rumah Abu Haytham Taihan Al Ansori. Ketika bertamu itu, Nabi dilayani oleh Abu Haytham. Nah, setelah dilayani dengan baik, Rasulullah ingin memberikan balasan. Karena sudah dijamu dengan baik, belum mengatakan, nah kamu nggak punya pembantu ya? Iya, nggak punya. Nah, nanti kalau misalnya ada pembantu yang dikirim untukmu, kamu datang ke rumah. Satu saat ada berita, Rasulullah mendapatkan kiriman 2 orang pembantu. Abu Haytham datang, tujuannya untuk menagih. Tujuannya untuk menagih. Kemudian Rasulullah mempersilahkan, wahai Abu Haytham, ini ada 2 orang. Silahkan kamu pilih satu, bawa pulang ke rumah. Abu Haytham bilang, ya Rasulullah, tolong pilihkan untukku. Jadi Nabi diminta untuk memilihkan. Sebelum memilih, Nabi mengatakan, al-mustasyaru mu'tamanun. Al-mustasyaru, orang yang diminta nasihat, orang yang diminta saran, orang yang diminta pendapat, ya, orang yang diminta untuk memilihkan, mu'taman, itu amanah. Artinya apa? Ketika dimintai pendapat, berupaya memberi pendapat terbaik. Ketika dimintai saran, berupaya memberikan saran yang terbaik. Ketika ada seseorang, posisinya sebagai konsultan, dia memberikan dengan baik. Ya, amanah, mu'taman, bisa dipercaya. Ketika ada orang datang minta dipilihkan yang terbaik. Kenapa? Karena dia mu'taman, dia amanah. Tetapi untuk memilihkan yang terbaik, itu ada syaratnya. Orang akan bisa memilihkan yang terbaik untuk orang lain bila dia sudah bisa memilih yang terbaik untuk dirinya. Innama yahsunu al-ikhtiyara. Ada kaidah begitu. Innama yahsunu al-ikhtiyara li ghairihi man yahsunu al-ikhtiyara li nafsi. Yang bisa memilihkan terbaik untuk orang lain adalah orang yang bisa memilih yang terbaik untuk dirinya. Kalau ada orang datang, Mas tolong aku carikan pekerjaan. Kalau dia sudah milih pekerjaan yang terbaik untuk dirinya, ketika ada orang yang datang minta dipilihkan, akan dipilihkan yang terbaik. Oke. Beda dengan orang yang memilih pekerjaan yang haram biasanya. Datang orang untuk dipilihkan pekerjaan, biasanya diajak apa? Melakukan hal yang sama. Ayo melok aku. Ayo melok aku. Innama yahsunu al-ikhtiyara li ghairihi man yahsunu al-ikhtiyara bi nafsi. Ketika Abu Haytham minta kepada Rasulullah agar dipilihkan pembantu satu dari 2 orang tadi, Rasulullah mengatakan, kamu pilih ini sebab ra'aituhu yusolli. Kamu pilih orang ini karena aku lihat dia sholat. Karena aku lihat dia sholat. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting menjadikan sholat ini sebagai ukuran bagi karyawan yang dipekerjakan maupun bagi pembantu yang dipilih untuk membantu rumah tangganya. Kalau belum sholat, diarahkan untuk sholat. Walaupun kadang angel, Pak. Walaupun kadang angel, diupayakan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perusahaan mengharuskan karyawannya untuk menjaga sholat. Yang dijaga bukan hanya sholat berjamaah, tapi sholat sunnah juga harus dijaga oleh karyawannya. Nggih. Nah, sekarang berkembang namanya spiritual company, perusahaan-perusahaan yang mengelola secara spiritual. Bahwa ukuran kinerja para karyawan itu tidak hanya dilihat dari capaian-capaian material, tetapi juga perilaku ibadahnya menjadi bahan evaluasi. Nah, konsekuensinya karena aktivitas ritual ini juga bagian dari evaluasinya, ada bonus yang kaitannya dengan itu. Makanya kemudian ada perusahaan mengumrohkan karyawannya dan sebagainya. Kenapa? Karena itu bagian dari kinerja. Nah, di Blitar itu ada perusahaan yang apa namanya, ada yang sangat terkenal ya, punya masjid seperti Masjid Madinah. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya meneliti disertasinya itu seperti itu. Jadi dievaluasi itu, sholat malamnya karyawan dievaluasi, sholat berjamaahnya juga dievaluasi, puasanya pun juga seperti itu. Kemudian yang bagus dapat hadiah, hadiah umroh. Oke, dapat hadiah umroh dan ada yang dihajikan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena ketika yang bersangkutan sholat, kita tidak khawatir, tidak khawatir meninggalkan rumah karena insya Allah dia amanah. Karena dia amanah. Karena kita membutuhkan pembantu itu sebab sebagai majikan sering keluar rumah. Kita percaya kepada orang yang menjaga anak kita dan juga memasakkan untuk kita bila yang bersangkutan sholat. Kalau ternyata dia tidak sholat, khawatirnya terhadap Allah saja dia berani membohongi, apalagi kepada majikannya. Coba hadirin yang dirahmati Allah, panjenengan makan setiap hari masakan yang dimasak oleh orang yang tidak sholat. Menikmati makanan yang dimasak oleh orang yang tidak sholat. Khawatirnya tidak ada keberkahan. Beberapa ada juga perusahaan-perusahaan herbal atau obat dan sebagainya, ada juga penggilingan beras yang dilakukan oleh satu perusahaan itu mengharuskan karyawannya untuk mengoperasikan pabrik itu harus dalam keadaan berwudu. Mengoperasikan menekan tombol itu harus dalam keadaan berwudu. Kemudian juga sholat duha dan lain sebagainya. Nah, ini artinya kita para majikan itu juga berkewajiban untuk mendidik dan membina. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Haytham, kamu pilih ini karena dia sholat. Kemudian aku berpesan kepadamu untuk memperlakukan dia dengan baik. Berarti ada berikutnya adalah perlakuan dengan baik, tidak mendoliminya, memberikan upahnya, kemudian tidak memperlakukan dengan baik. Cuma sayangnya ketika Abu Haytham ini membawa pulang ke rumah si pembantu ini, istrinya nanya, apa pesan Nabi untuk kita dalam memperlakukan orang ini? Suaminya bilang, Nabi berpesan agar kita memperlakukannya dengan baik. Istrinya menjawab, wah itu berat. Kita tidak akan bisa memperlakukan dia dengan baik kecuali kita bebaskan. Terus bagaimana? Ya sudah kita bebaskan saja. Ya nggak punya pembantu. Ya nggak punya pembantu. Nah istrinya memahami, wah ini pesan Nabi ini berat ya. Karena berpesan dengan baik. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada pola-pola, saya kira hadirin yang dirahmati Allah mungkin punya pengalaman. Memang pembantu itu kadang cocok-cocokan Pak ya, cocok-cocokan. Ya, tetapi paling tidak ada rambu-rambu yang kita perhatikan agar beberapa berita yang sering kita dengar itu seperti tadi ya, tindakan kriminal pembantu membunuh tuannya dikarenakan tersinggung karena ucapan dan ungkapannya.
atau majikan yang menyiksa pembantunya karena tidak puas dengan cara kerjanya dan sebagainya. Ini tidak terjadi. Kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dipraktekkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khadamtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun beliau bekerja pada Nabi. Nabi tak mengatakan kenapa kamu seperti ini dan kenapa kamu seperti itu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, hadis berikutnya. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaqi wala yajzi bisayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Aisyah bercerita ketika ditanya oleh seseorang, Nabi itu bukanlah seseorang yang berperilaku buruk. Rasulullah tidak pula menjelek-jelekan orang lain. Okay. Kemudian Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan. Yang dilakukan adalah ya'fu wa yasfah. Beliau memaafkan, menghapus kesalahan dia, wa yasfah, serta membuka lembaran baru seolah tak terjadi apa-apa. Hadirin, ini akhlak Rasulullah kepada orang lain. Kalau akhlak Rasulullah seperti ini kepada orang lain, kita juga yakin bahwa Nabi memperlakukan keluarganya juga seperti itu. Kalau misalnya kita membaca hadis Nabi, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah, maka bapak-bapak yang dirahmati Allah, istri-istri kita itu lebih layak untuk melihat senyuman suaminya. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak itu senyumnya ketika sebelum menikah atau setelah menikah. Kalau Rasulullah mengatakan senyummu di hadapan orang lain itu adalah sedekah, maka para istri lebih layak melihat senyuman suaminya. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bila senyum ibu kepada temannya adalah sedekah, maka senyuman ibu lebih layak disaksikan oleh suaminya. Nah, nanti dipraktekkan Pak, nggih. Dipraktekkan di rumah. Lomba tersenyum 17 Agustus 2003. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelek-jelekan orang lain. Bila menjelek-jelekan orang lain itu dilarang, apalagi menjelek-jelekan pasangan hidupnya, apalagi menjelek-jelekan keluarga dari pasangannya. Biasanya persoalan rumah tangga itu muncul ketika seorang pasangan menjelek-jelekan pasangannya atau menjelekkan keluarganya. Wah, ini sudah jadi masalah besar, sulit. Ya, kalau ada syair mengatakan innal quluba idza tanafarat udduha mithlu zujajati kasruha la yujbaru. Hati itu kalau sudah terluka susah untuk diobati. Seperti kaca, kalau sudah pecah dan retak, susah menyambungnya kembali sempurna seperti sedia kala. Tetapi Nabi Muhammad SAW pada hadis ini juga memberikan cara untuk menghilangkan rasa sakit hati itu. Ketika dizalimi oleh orang lain, Nabi itu la yajzi bisayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Nah, ini sulit hadirin. Meskipun begini, kalau kita dizalimi oleh orang lain, sebetulnya ada ruang untuk membalas dengan hal yang sama, yang disebut dengan kisos. Kisos itu artinya mumatsalah, setara. Memperlakukan orang dengan perlakuan yang sama. Jadi kisos itu tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan, tidak. Al-ainu bil aini, ya, wal anfu bil anfi, wal udhuna bil udhuni, setara.
bila disakiti. Tetapi untuk bisa setara ini tidak mudah. Sebab Allah mengatakan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Ya, perangilah orang yang memerangimu, tapi jangan melampaui batas. Itu ada ayatnya. Panjenengan kalau membaca ayat-ayat tentang ibadah puasa nanti di halaman berikutnya di bawah itu ada tulisan ayat begitu. Jangan melampaui batas. Ya, kalau misalnya hadirin, kenapa ya kita ini kok kalah terus misalnya? Masalahnya kalau balas melampaui batas. Oke. Misalnya kita baca WA, ya, ada orang yang menghina, misalnya menghina pilihan panjenengan, menghinanya dengan 10 kalimat, kita balasnya 15 kalimat. Makanya nggak menang. Kenapa? Karena kita zalim. Ayatnya mengatakan wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Dia zalim karena menghina dengan 10 kalimat. Saat kita membalas, kita lebih zalim. Ya, karena melampaui batas. Jadi kalau mau membalas, dihitung dulu Pak kata per katanya ya. Dihitung dulu. Wala ta'tadu. Itu ajaran Qur'annya seperti itu. Meskipun ada ruang untuk memberikan balasan yang setara, nah ada alternatif yang lebih baik. Di antaranya dicontohkan oleh Rasulullah dan ini juga ajaran Al-Qur'an. Wa an ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Ya, dipraktekkan oleh Rasul. Walakin ya'fu wa yasfah. Nabi pernah itu diperlakukan dengan tidak sopan oleh tetangganya. Tetangganya ini mengumpulkan kotoran, dilempar di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika yang biasanya mengotori rumah Rasul ini sakit, beliau memasak, kemudian mengantarkan masakan ini kepada tetangganya yang sakit tadi. Akhirnya yang bersangkutan masuk Islam. Kalau kita mungkin tidak seperti itu Pak ya. Mungkin kita tidak seperti itu. Saat rumah kita dikotori oleh tetangga, apa yang kita lakukan? Kita kumpulkan sampah yang lebih banyak, kita taruh di rumah dia. Apa kemudian akibatnya? Akibatnya karena kita terbiasa ke masjid, dia kemudian nggak mau ke masjid sebab apa? Ada orang itu. Sehingga kita menjadi sebab dan jadi penghalang orang lain datang ke masjid. Kalau Rasulullah ketika membalas dengan kebaikan menjadi sebab yang bersangkutan masuk Islam. Jadi keburukan dibalas dengan kebaikan menjadikan orang itu masuk ke dalam agama Islam. Ketika kita membalas keburukan dengan keburukan yang sama atau lebih berat lagi, boleh jadi menjadi sebab penghalang bagi yang bersangkutan untuk komitmen pada ajaran-ajaran Islam. Karena ada orang kecenderungan begini, Pak. Walaupun ini perilaku ini juga salah. Kenapa sampai kok nggak ke masjid? Ada orang itu. Ada orang nggak mau ketemu. Padahal orang yang mana nggak tahu Pak. Padahal seperti juga nggak boleh. Yang masalah kan dia dengan orang itu, bukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia oleh Allah diberi kenikmatan yang banyak. Semestinya apa Pak? Semestinya datang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita berupaya tidak menjadi sebab orang lain tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjadi sebab orang itu taat kepada Allah. Memang angel, memang angel. Makanya kita ini jangan gampang-gampang mengatakan, aku ini umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini 100% mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini sudah menjalankan sunnah 100%. Tunggu dulu. Masih banyak dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum kita praktekkan. Kita berusaha pelan-pelan. Ya, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Perilakunya tidak menyakiti orang lain, ucapan dan ungkapannya juga tidak menyakiti orang lain, tidak suka berteriak-teriak di pasar,
Kemudian kalau diperlakukan buruk, beliau tidak membalas yang sama, tetapi yang dipilih oleh Rasul adalah cara yang terbaik, yaitu ya'fu wa yasfah. Ya'fu memaafkan. Memaafkan dengan kata ya'fu artinya menghapus. Jadi seolah-olah tidak terjadi. Okay? Wa yasfah membuka lembaran baru. Sofha. Sofha itu kalau buku, halaman buku itu disebut dengan sofha. Okay. Satu akar kata dengan yasfah. Yasfah artinya apa? Misalnya di halaman ini ada kesalahan, kita hapus, kemudian kita tutupi kesalahan buku itu, halaman itu, kita membuka lembaran baru seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Kemudian, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bercerita tentang perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillah wala daraba khadiman wala imra'atan. Aisyah berkata, Rasulullah tak pernah memukul apapun dengan tangannya kecuali saat berjihad. Beliau tak pernah memukul pembantunya dan tak pernah memukul istrinya. Ini perlakuan Rasulullah kepada pasangan hidupnya. Bapak-bapak protes, Ustaz, kok yang diserang bapak-bapak saja ya? Padahal saya itu dipukuli istri di rumah. Nah, ternyata yang mukul istrinya, Pak. Ya, ini kan Aisyah bercerita tentang suaminya. Nah, praktek ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang itu kan ada KDRT. Ada KDRT. Sebetulnya undang-undang aturannya itu sudah dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara konsep ada perbedaan. Ya, hanya saja bisa kita pahami bahwa dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW ada al-mu'asyarah bil ma'ruf, perlakuan dengan baik. Nabi tadi tak pernah menyakiti dengan lisannya, juga tak menyakiti dengan tangannya. Tidak menyakiti pembantunya, tidak menyakiti istrinya. Istri begitu juga, tidak menyakiti suami dengan lisannya, tidak menyakiti suami dengan tangannya, juga tidak menyakiti suami dengan masakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana? Kemarin ada pertanyaan, Ustaz, sebagai suami apakah harus selalu mengalah? Sebetulnya yang harus mengalah itu bukan hanya suami saja. Siapa, Pak? Dua-duanya. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak diam terus mengalah, itu tidak berarti bapak selalu salah. Saya bela Pak ya. Tidak selalu salah, tetapi berupaya untuk mendapatkan kedamaian dalam rumah tangga. Ketika hadirin yang dirahmati Allah, kita menyaksikan ada pasangan kok harmonis, tenang-tenang saja, bukan berarti rumah tangganya tak ada masalah. Pasti ada masalah. Hanya saja keduanya komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk optimis bahwa masalah ini selesai, ada upaya untuk menyelesaikan masalah itu, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan ta'awun kerjasama antara keduanya dan tidak menggunakan cara yang haram untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya. Bapak Ibu, kalau menggunakan cara yang haram untuk menyelesaikan masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Suamiku ini kok sepertinya nggak terlihat tidak sayang lagi. Akhirnya menggunakan cara yang haram. Datang ke dukun untuk, itu. Ya, datang ke dukun. Ini Ustadz kok menuduh suami, menuduh istri saja. Ustadz, saya ini dulu diguna-guna oleh suami saya, Ustadz. Loh, terus kapan tahunya Bu? Setelah punya 5 anak. Sudah kaset.
Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlakuan yang terbaik untuk pasangannya. Kalau pernah, hadirin yang dirahmati Allah, pernah misalnya menyakiti istri dengan tangannya, mumpung masih ada waktu, minta maaf. Minta maafnya tidak perlu menunggu Idul Fitri, Bapak Ibu. Minta maafnya tidak perlu menunggu Idul Fitri. Ibu-ibu yang pernah memukul suaminya begitu juga. Minta maaf, tidak perlu menunggu Idul Fitri. Oke, kenapa demikian? Kita ini ingin menjadi orang yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kriteria bahwa orang yang baik itu adalah orang yang diakui oleh keluarganya kalau dia itu baik. Kita nggak usah susah-susah untuk menjadi orang yang terbaik menurut ukuran kantor kita agar dipilih sebagai karyawan yang berprestasi. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Di rumah kita itu ada tempat untuk menjadi orang yang terbaik. Melalui apa? Pengakuan pasangan hidupnya. Nabi mengatakan khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antaramu adalah yang terbaik bagi pasangannya dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Aisyah juga, ma ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muntasiran min madlamatin dzulimaha qattu ma lam tuntahaku maharimullah. Rasulullah itu tak pernah membalas sekalipun kezaliman yang menimpanya selama hal itu tidak melanggar larangan Allah. Namun jika larangan Allah yang dilanggar, beliau orang yang paling kuat menunjukkan kemarahannya. Apabila diminta memilih antara dua hal, beliau memilih aisarahuma malam yakun ithman. Yang dipilih yang lebih mudah selama tidak dosa. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hadis tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Monggo bila ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Nah, memang untuk tidak didiskusikan, tapi diamalkan, insya Allah. Siap, nggih, bapak-bapak pulang ke rumah, nanti kalau ibu ikut ke masjid, ya saat pulang berdua saling tatap wajahnya, saling tersenyum. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khshurna ma'ahu ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin fi jannatika ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan terbaik bagi pasangan kami. Jadikanlah kami para suami menjadi suami terbaik bagi istri-istri kami. Jadikanlah kami para istri menjadi istri yang terbaik bagi suami-suami kami ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.